Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Di berbagai penjuru dunia Islam, satu gambaran terus berulang. Seorang lelaki berjubah putih bersih. Wajahnya bercahaya. Tatapannya tajam namun lembut. Sorban melingkar rapi di kepala. Di belakangnya, barisan manusia berdiri tegak dengan keyakinan tak tergoyahkan. Dunia yang kacau tiba-tiba menemukan pusat gravitasinya pada sosok itu. Ilustrasi digital menggambarkannya seperti Panglima Agung. Poster-poster dakwah menampilkan siluetnya dengan cahaya dari langit. Potongan ceramah viral menyebut namanya dengan nada yang hampir sinematik. Seolah-olah ketika ia muncul, semua orang langsung tahu, itulah dia. Tanpa sadar, umat membangun satu citra bersama. Citra yang megah. Citra yang dramatis. Citra yang terasa seperti adegan klimaks sebuah film sejarah. Namun pertanyaannya sederhana. Dari mana sebenarnya gambaran itu berasal? Jika ditelusuri secara ilmiah, riwayat-riwayat tentang Al-Mahdi tidak pernah menyajikan adegan heroik yang spektakuler. Tidak ada deskripsi cahaya yang memancar dari tubuhnya. Tidak ada gambaran pasukan yang langsung berbaris sejak hari pertama. Tidak ada narasi bahwa seluruh kaum beriman otomatis mengenalinya tanpa ragu. Yang ada hanyalah potongan informasi yang tenang. Deskripsi fisik yang singkat. Garis keturunan yang jelas. Dan konteks zaman yang penuh kekacauan. Justru disitulah letak keanehannya. Semakin sedikit detail visual yang diberikan oleh riwayat, semakin liar imajinasi kolektif umat membangunnya. Fenomena ini bukan kebetulan. Dalam kajian sosial keagamaan, ketika sebuah komunitas hidup dalam tekanan panjang, konflik, ketidakadilan, krisis kepemimpinan, mereka cenderung membentuk figur ideal yang melampaui realitas. Harapan yang lama dipendam mencari bentuk. Dan bentuk itu seringkali diwujudkan dalam sosok yang hampir sempurna secara visual. Bukan hanya benar, tapi juga terlihat benar. Padahal kebenaran tidak selalu tampil dengan kemasan yang dramatis. Di titik inilah muncul satu kemungkinan yang jarang dibahas. Bagaimana jika gambaran yang terlalu sempurna itu justru menjadi penghalang? Bagaimana jika ekspektasi yang dibangun selama puluhan tahun membuat sebagian orang sulit menerima sosok yang nyata? Karena ia tidak sesuai dengan ilustrasi yang selama ini mereka simpan di kepala? Bayangkan sebuah zaman yang penuh perpecahan. Ulama berbeda pendapat. Kelompok-kelompok saling menuduh. Informasi bergerak cepat dan opini lebih cepat lagi. Di tengah kondisi seperti itu, apakah manusia akan mudah menerima seorang pemimpin baru hanya karena namanya sesuai dengan hadis? Atau mereka akan mengukurnya dengan standar imajinasi mereka sendiri? Masalahnya bukan pada kurangnya iman. Masalahnya adalah pada gambaran. Ketika sebuah bayangan tertanam terlalu kuat, realitas seringkali terasa mengecewakan, bahkan mencurigakan. Sejarah telah menunjukkan bahwa umat manusia berkali-kali gagal mengenali momentum besar, karena mereka menunggu bentuk yang berbeda. Mereka menunggu tanda yang lebih jelas. Mereka menunggu penampilan yang lebih meyakinkan. Dan saat realitas datang dalam bentuk yang lebih sederhana, mereka ragu. Rasa ragu itu tidak selalu muncul dari kebencian. Seringkali ia lahir dari ekspektasi. Dalam konteks inilah pembahasan tentang Mahdi menjadi jauh lebih dalam dari sekadar ciri fisik. Ia menyentuh wilayah psikologi kolektif. Bagaimana umat membayangkan penyelamat. Bagaimana harapan membentuk visual. Dan bagaimana visual membentuk standar penerimaan. Jika sejak awal kita membayangkan sosok yang hampir mitologis, maka sosok yang benar-benar manusia, dengan wajah, tubuh, dan langkah biasa, bisa jadi terasa kurang meyakinkan. Dan disitulah letak ujiannya. Bukan pada kemampuannya memimpin. Bukan pada misi yang ia bawa. Tetapi pada kemampuan kita melepaskan bayangan lama. Karena mungkin, kesalahan terbesar bukan pada gagal mengenali tanda. Melainkan pada terlalu yakin dengan gambaran yang kita ciptakan sendiri. Ini baru awal pembahasan. Dan pertanyaan yang harus kita simpan sebelum melangkah lebih jauh adalah, apakah kita benar-benar memahami riwayatnya? Atau kita hanya mengenal versi yang sudah dibentuk oleh imajinasi zaman? Pertanyaan itu bukan sekadar retorika. Ia menyentuh satu lapisan terdalam dari jiwa kolektif manusia, kebutuhan akan penyelamat. Sejak awal peradaban, manusia tidak hanya hidup dengan hukum dan struktur sosial. Mereka hidup dengan harapan. Ketika harapan itu berkali-kali runtuh, muncul satu dorongan yang sangat kuat. Dorongan untuk membayangkan hadirnya figur yang akan memulihkan keseimbangan. Dalam psikologi sosial, fenomena ini sering disebut sebagai messianic expectation, kecenderungan masyarakat yang berada dalam tekanan panjang untuk menantikan figur pembebas.
Ketika ketidakadilan terasa sistemik, ketika konflik terasa tak berujung, dan ketika pemimpin silih berganti namun tidak membawa perubahan berarti, kesadaran kolektif mulai membentuk sosok ideal. Bukan sekadar pemimpin, tetapi simbol akhir dari penderitaan. Sosok seperti itu jarang dibayangkan biasa. Ia hampir selalu digambarkan dengan aura yang melampaui manusia kebanyakan. Tegas namun lembut, berwibawa namun rendah hati, kuat namun penuh kasih. Bahkan secara visual, ia sering dibayangkan memiliki penampilan yang langsung, terasa benar. Disinilah proses psikologis yang halus bekerja. Ketika kenyataan terlalu sering mengecewakan, imajinasi mengambil alih fungsi penghiburan. Imajinasi menyempurnakan apa yang realitas gagal berikan. Ia memperhalus garis wajah. Ia menambahkan cahaya pada tatapan. Ia menguatkan postur. Ia menghapus segala kemungkinan keraguan. Dan tanpa sadar, standar itu tertanam. Semakin lama penantian berlangsung, semakin tinggi pula standar yang dibangun. Sejarah memberi banyak contoh tentang pola ini. Dalam berbagai peradaban, setiap kali muncul masa krisis besar, selalu ada ekspektasi terhadap tokoh pembaharu yang akan datang dengan cara luar biasa. Bahkan sebelum tokoh itu benar-benar hadir, masyarakat sudah membentuk gambarnya terlebih dahulu. Mereka membayangkan bagaimana ia berbicara, bagaimana ia berjalan, bagaimana ia memimpin. Namun hampir selalu, realitas tidak sepenuhnya sesuai dengan imajinasi. Sebagian tokoh yang akhirnya diakui sebagai pembaharu besar dalam sejarah justru memulai langkahnya dengan keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak langsung diterima secara bulat. Mereka dipertanyakan, diuji, bahkan diragukan oleh orang-orang yang merasa paling memahami kondisi zaman. Mengapa demikian? Karena harapan kolektif jarang realistis. Harapan kolektif cenderung absolut. Ia tidak memberi ruang bagi kekurangan manusiawi. Padahal setiap pemimpin, betapapun mulianya, tetap berjalan di bumi dengan tubuh dan keterbatasan manusia. Ketika masyarakat hidup dalam kelelahan panjang, mereka tidak hanya ingin solusi. Mereka ingin simbol. Mereka ingin visual yang menenangkan. Mereka ingin figur yang ketika dilihat, langsung memunculkan rasa aman. Kelelahan sosial memiliki efek yang dalam terhadap cara berpikir. Saat krisis berkepanjangan terjadi, baik dalam bentuk konflik politik, perpecahan internal, ketimpangan ekonomi, atau kemerosotan moral, manusia mulai mencari jangkar emosional. Dan jangkar itu seringkali diwujudkan dalam satu wajah. Semakin berat tekanan yang dirasakan, semakin tinggi pula kebutuhan akan figur yang tampak kokoh. Di titik ini, ekspektasi tidak lagi rasional. Ia menjadi emosional. Bayangkan sebuah masyarakat yang telah lama terpecah. Kelompok demi kelompok saling mengklaim kebenaran. Figur publik datang dan pergi. Janji perubahan berulang kali diucapkan. Tetapi struktur masalah tetap berdiri. Dalam kondisi seperti itu, keinginan terhadap seorang pemimpin yang sempurna bukan lagi sekadar harapan spiritual. Ia menjadi kebutuhan psikologis. Dan kebutuhan psikologis selalu mencari bentuk visual. Itulah sebabnya gambaran heroik lebih mudah menyebar dibandingkan deskripsi sederhana. Imajinasi yang dramatis lebih mudah diterima dibandingkan riwayat yang ringkas. Ilustrasi yang megah lebih cepat menggetarkan emosi dibandingkan teks yang tenang. Namun di balik semua itu, ada risiko yang jarang disadari. Ketika standar visual terlalu tinggi, realitas yang wajar bisa terlihat kurang meyakinkan. Sosok yang manusiawi bisa dianggap kurang karismatik. Wajah yang tidak sesuai ekspektasi bisa dianggap tidak cukup agung. Padahal ukuran kebenaran tidak pernah ditentukan oleh dramatisasi. Disinilah bahaya ekspektasi visual yang berlebihan. Manusia seringkali lebih mudah mempercayai sesuatu yang sesuai dengan bayangan mereka, daripada sesuatu yang sesuai dengan fakta. Ketika dua hal itu bertabrakan, banyak orang cenderung mempertahankan bayangannya. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai momentum sejarah keagamaan dan sosial. Ada masa-masa di mana masyarakat menolak tokoh yang sebenarnya membawa perubahan positif, hanya karena ia tidak memenuhi gambaran awal mereka. Penolakan itu tidak selalu dilakukan dengan kebencian terang-terangan. Kadang ia muncul dalam bentuk keraguan yang terus dipelihara. Apakah benar dia? Kenapa tidak seperti yang kita bayangkan? Seharusnya lebih tegas. Seharusnya lebih karismatik. Seharusnya lebih luar biasa. Kata, seharusnya, menjadi tembok tak terlihat. Tembok itu dibangun bukan dari dalil, melainkan dari ekspektasi. Semakin kuat ekspektasi itu beredar dalam ceramah, diskusi, ilustrasi, dan narasi populer, semakin kokoh pula temboknya. Bahkan orang-orang yang tulus dalam keimanan bisa terpengaruh olehnya.
Karena yang bekerja bukan hanya akal, melainkan juga emosi kolektif. Ada satu mekanisme psikologis yang sangat relevan di sini, confirmation bias. Manusia cenderung menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan awalnya dan menolak atau meragukan informasi yang tidak sesuai. Jika sejak awal seseorang membayangkan sosok tertentu dengan ciri-ciri dramatis, maka ketika realitas datang dengan bentuk yang lebih sederhana, akalnya akan mencari alasan untuk menunda pengakuan. Penundaan itu mungkin hanya sebentar. Namun dalam momentum sejarah besar, sebentar bisa berarti sangat menentukan. Kelelahan umat juga memainkan peran besar dalam membentuk gambaran ideal. Ketika masyarakat merasa terlalu lama berada dalam kegelapan, mereka tidak ingin cahaya yang redup. Mereka menginginkan cahaya yang menyilaukan. Mereka ingin perubahan yang terasa instan dan total. Padahal perubahan besar seringkali dimulai dengan langkah yang sunyi. Harapan yang terlalu tinggi bisa berubah menjadi kekecewaan yang cepat. Jika seseorang membayangkan hadirnya figur yang langsung menghapus semua konflik dalam hitungan hari, maka ketika proses berlangsung bertahap, ia bisa merasa ragu. Keraguan itu bukan karena kebenaran tidak ada, melainkan karena ekspektasi terlalu tinggi. Lebih jauh lagi, ada kecenderungan lain yang lebih halus, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok yang paling tahu. Dalam situasi penantian panjang, sebagian orang membangun identitas spiritualnya di atas pengetahuan tentang tanda-tanda. Mereka merasa memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana seharusnya sosok itu muncul. Ketika realitas berbeda dari skema yang mereka bangun, menerima perbedaan itu berarti meruntuhkan konstruksi identitas yang telah lama mereka susun. Dan itu tidak mudah. Maka penolakan bisa muncul dalam bentuk yang sangat halus. Bukan penolakan terhadap misi, melainkan terhadap figur. Bukan terhadap nilai, melainkan terhadap representasi visual. Inilah titik paling rawan dalam fenomena ekspektasi heroik. Kesalahan membayangkan bukan sekadar kesalahan estetika. Ia bisa berubah menjadi kesalahan pengenalan. Dan kesalahan pengenalan dalam momentum besar bisa berujung pada keterlambatan berpihak. Bayangkan jika standar yang dibangun selama bertahun-tahun ternyata lebih tinggi dari gambaran riwayat yang sebenarnya. Bayangkan jika sebagian orang menunggu tanda yang lebih dramatis, padahal tanda itu datang dengan cara yang lebih tenang. Kebingungan akan muncul. Diskusi akan memanas. Perdebatan akan melebar. Dan di tengah semua itu, yang paling menentukan bukanlah seberapa megah sosok tersebut terlihat, melainkan seberapa siap hati untuk menerima sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena pada akhirnya, manusia tidak hanya diuji dengan keburukan yang jelas. Mereka juga diuji dengan kebaikan yang tidak sesuai bayangan. Di titik inilah riwayat tentang Al-Mahdi terasa jauh lebih tenang daripada imajinasi yang selama ini berkembang. Jika ditelusuri melalui hadis-hadis yang dinilai syahih atau hasan oleh para ulama, gambaran tentang dirinya tidak pernah dibingkai dengan efek dramatis. Tidak ada deskripsi cahaya supranatural yang menyelimutinya sejak awal kemunculan. Tidak ada kisah tentang pengakuan massal yang spontan dan serempak dari seluruh penjuru negeri. Riwayat justru menghadirkan detail yang sederhana, hampir bersahaja. Ia disebut berasal dari keturunan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sejalan dengan nama Nabi, dan nama ayahnya sejalan dengan nama ayah Nabi. Dahi yang lebar, hidung yang mancung dan agak menonjol. Tidak lebih dari itu. Deskripsi fisik itu singkat, padat, tanpa glorifikasi visual. Tidak ada penekanan pada aura luar biasa yang langsung membuat manusia tunduk. Tidak ada kalimat-kalimat hiperbolik tentang penampilan yang memukau dunia. Riwayat lebih banyak menekankan garis keturunan dan misi yang ia emban daripada bagaimana ia terlihat. Dan justru disitulah letak pergeseran pentingnya. Fokus riwayat bukan pada kemegahan visual, melainkan pada konteks kemunculan. Ia muncul di tengah dunia yang dipenuhi kekacauan. Perselisihan internal meluas. Kepemimpinan mengalami krisis legitimasi. Kepercayaan terhadap otoritas runtuh. Dalam beberapa riwayat disebutkan adanya perselisihan setelah wafatnya seorang khalifah, yang memicu perebutan dan keguncangan besar. Kondisi ini menciptakan kekosongan arah. Bukan dunia yang stabil. Bukan masyarakat yang siap menyambut dengan karpet merah. Melainkan zaman yang retak. Dalam situasi seperti itu, riwayat menyebut bahwa ia tidak serta-merta berdiri dan mengumumkan diri. Bahkan terdapat penjelasan bahwa ia pada awalnya enggan menerima bayat. Sebagian riwayat menggambarkan ia didatangi dan dibayat di antara rukun dan makam di Makkah, dalam kondisi yang tidak direncanakan sebagai sebuah panggung besar. Tidak ada panggung global. Tidak ada konferensi internasional. Tidak ada deklarasi spektakuler yang disiarkan ke seluruh dunia. Yang ada adalah bayat dalam suasana genting. Bayangkan konteksnya. Dunia sedang kacau, informasi simpang siur.
Otoritas dipertanyakan. Di tengah kondisi seperti itu, muncul seseorang yang secara garis keturunan dan nama sesuai dengan riwayat. Namun kemunculannya bukan dalam bentuk pertunjukan yang dirancang. Ia hadir di tengah arus konflik, bukan di atas panggung yang telah dipersiapkan. Kesederhanaan cara kemunculan ini seringkali luput dari perhatian. Padahal justru di sanalah ujian dimulai. Karena sesuatu yang datang dengan sangat dramatis cenderung lebih mudah dikenali sebagai momen besar. Namun sesuatu yang hadir di tengah kekacauan, tanpa kemasan heroik, menuntut ketajaman hati untuk membedakan antara klaim dan kebenaran. Riwayat juga menggambarkan bahwa sebelum stabilitas tercapai, akan ada penentangan. Akan ada pihak-pihak yang tidak menerima. Bahkan disebutkan adanya pasukan yang bergerak untuk menyerangnya, hingga akhirnya Allah menenggelamkan mereka di suatu wilayah antara Makkah dan Madinah. Peristiwa itu sendiri menjadi tanda besar, bukan penampilan fisiknya. Artinya, legitimasi bukan dibangun dari citra awal. Legitimasi diperkuat oleh rangkaian peristiwa. Ini sangat berbeda dari gambaran populer yang sering menempatkan sosok tersebut sebagai figur yang sejak awal sudah berdiri kokoh dengan dukungan luas. Riwayat justru memperlihatkan proses. Dan proses selalu mengandung ujian. Lebih jauh lagi, situasi dunia pada masa itu digambarkan sebagai masa penuh tekanan. Konflik meluas. Ketidakadilan meningkat. Dalam beberapa hadis disebutkan bumi dipenuhi kezaliman sebelum kemudian dipenuhi keadilan. Kontras itu menekankan perubahan sistemik, bukan sekadar perubahan simbolik. Keadilan tidak lahir dari visual yang kuat. Ia lahir dari kepemimpinan yang konsisten dalam konteks krisis. Mengapa kemunculannya sederhana? Karena ujian terbesar bukan pada mengenali sosok yang jelas-jelas luar biasa. Ujian terbesar justru pada mengenali kebenaran yang hadir dalam bentuk manusia biasa. Jika ia datang dengan tanda-tanda visual yang tak terbantahkan, maka ruang ujian akan menyempit. Namun ketika ia hadir dengan ciri yang bisa dipelajari melalui riwayat, dalam situasi yang penuh ambiguitas, maka ruang bagi iman, keraguan, analisis, dan keberanian menjadi terbuka lebar. Sejarah mencatat bahwa fenomena klaim sebagai Al-Mahdi bukan sekali terjadi. Sejak abad-abad awal Islam, muncul berbagai figur yang mengaku atau diklaim sebagai Mahdi oleh pengikutnya. Sebagian lahir dari semangat perlawanan terhadap tirani. Sebagian lagi muncul dari manipulasi politik. Nama, Mahdi, menjadi simbol harapan, dan simbol selalu berpotensi disalahgunakan. Ada gerakan-gerakan yang memobilisasi massa dengan mengatasnamakan janji eskatologis. Ada tokoh yang memanfaatkan kelelahan umat untuk membangun legitimasi instan. Setiap kali kondisi sosial memburuk, peluang bagi klaim semacam itu meningkat. Fenomena ini mempertegas satu hal, harapan kolektif adalah energi yang sangat kuat. Dan energi yang kuat selalu menarik dua kemungkinan, kebenaran yang sahih atau klaim yang manipulatif. Karena itu, riwayat tidak memberikan gambaran bombastis. Ia memberikan parameter, garis keturunan, nama, konteks zaman, peristiwa pendukung. Semua itu membentuk rangka verifikasi, bukan panggung visual. Disinilah pergeseran fokus menjadi sangat penting. Bukan bagaimana ia terlihat, tetapi bagaimana ia hadir di tengah perpecahan. Bukan seberapa dramatis kemunculannya, tetapi bagaimana ia memimpin di tengah krisis. Dunia yang digambarkan dalam riwayat bukan dunia yang siap bersatu. Ia adalah dunia yang terfragmentasi. Loyalitas terpecah. Kepercayaan terhadap otoritas runtuh. Dalam kondisi seperti itu, bahkan sosok yang sah sekalipun tidak otomatis diterima oleh semua pihak. Justru karena itu, kemunculannya penuh ujian. Sebagian orang mungkin menunggu tanda yang lebih besar. Sebagian mungkin membandingkannya dengan gambaran yang telah lama mereka simpan. Sebagian mungkin ragu karena ia tidak sesuai dengan narasi heroik yang tersebar luas. Dan sebagian lagi mungkin terjebak dalam kebingungan akibat banyaknya klaim palsu yang pernah muncul sebelumnya. Namun riwayat mengarahkan perhatian pada misi, menegakkan keadilan setelah kezaliman merajalela. Keadilan bukanlah efek visual. Ia adalah proses kebijakan, keputusan, dan keberanian moral. Ia terwujud dalam struktur sosial yang diperbaiki, dalam distribusi yang adil, dalam hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan semua itu membutuhkan konteks zaman yang benar-benar berada di titik krisis. Dengan memahami riwayat secara tenang dan realistis, fokus berpindah dari bayangan heroik menuju realitas kontekstual. Sosok tersebut tidak berdiri sebagai ikon mitologis, melainkan sebagai pemimpin manusia yang bergerak dalam pusaran sejarah. Perbedaan ini krusial. Karena ketika fokus tertuju pada visual, maka perdebatan akan berkisar pada penampilan. Namun ketika fokus tertuju pada riwayat dan konteks,
Perhatian bergeser pada kesesuaian tanda, situasi, dan misi. Riwayat tidak mengajarkan untuk menunggu sosok yang terlihat sempurna. Ia mengajarkan untuk memahami zaman, membaca tanda, dan menjaga kejernihan hati di tengah kekacauan. Dan dalam dunia yang penuh klaim, kejernihan itu menjadi ujian yang tidak kalah berat dibandingkan menghadapi kezaliman itu sendiri. Karena ujian terbesar bukan terletak pada mengenali keburukan yang terang-terangan, melainkan pada mengenali kebenaran yang datang tanpa kemasan sesuai harapan. Di titik inilah persoalannya menjadi sangat personal. Selama ini banyak orang membayangkan bahwa ketika Al-Mahdi benar-benar muncul, orang-orang saleh akan langsung berdiri di barisan terdepan. Para penuntut ilmu akan menjadi yang paling cepat membayat. Para ahli ibadah akan menjadi yang paling yakin. Seolah-olah kesalehan otomatis berbanding lurus dengan ketajaman mengenali momentum sejarah. Namun kenyataan manusia tidak sesederhana itu. Orang saleh pun memiliki persepsi. Ulama pun memiliki kerangka berpikir. Penuntut ilmu pun memiliki ekspektasi yang dibangun selama bertahun-tahun dari buku, ceramah, diskusi, dan ilustrasi yang beredar. Dan ekspektasi, jika terlalu kaku, bisa menjadi penghalang. Bayangkan seseorang yang sejak kecil mempelajari tanda-tanda akhir zaman. Ia menghafal hadis-hadisnya. Ia meneliti sanadnya. Ia membayangkan konteksnya. Di dalam pikirannya terbentuk satu gambaran yang utuh, bagaimana seharusnya situasi itu terlihat. Bagaimana seharusnya sosok itu berbicara, bagaimana seharusnya atmosfer kemunculannya terasa. Lalu suatu hari, realitas datang dengan bentuk yang tidak sepenuhnya identik dengan konstruksi mental tersebut. Apakah ia akan langsung menerima? Ataukah ia akan menunda, menimbang, dan mungkin meragukan? Keraguan bukan selalu tanda keburukan. Kadang ia lahir dari kehati-hatian. Namun di saat yang sama, keraguan juga bisa lahir dari keterikatan pada bayangan pribadi. Disinilah ujian loyalitas dan keikhlasan mulai bekerja secara halus. Loyalitas bukan hanya tentang keberanian membela ketika sudah yakin. Loyalitas adalah kesiapan untuk menundukkan ego ketika kebenaran tidak datang sesuai preferensi pribadi. Keikhlasan bukan hanya tentang niat yang murni dalam ibadah, tetapi juga tentang kesediaan menerima bahwa rencana Allah tidak harus mengikuti pola yang kita bayangkan. Ada kemungkinan sebagian orang yang tampak kuat secara spiritual justru mengalami pergulatan paling berat di dalam batin mereka. Bukan karena mereka menolak kebenaran, tetapi karena mereka harus meruntuhkan bangunan ekspektasi yang telah mereka susun selama puluhan tahun. Ego kolektif bekerja dengan cara yang sangat halus. Sebuah komunitas bisa saja merasa telah siap menyambut pemimpin adil. Mereka berdiskusi tentangnya. Mereka berdoa untuknya. Mereka menunggu momentum itu. Namun tanpa sadar, mereka juga menetapkan syarat-syarat tak tertulis. Harus seperti ini, harus berbicara seperti itu, harus memiliki latar belakang tertentu, harus tampil dengan wibawa yang sesuai dengan standar mereka. Ketika realitas tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat itu, penolakan bisa muncul bukan dari dalil, melainkan dari kekecewaan yang tidak diakui. Sejarah manusia penuh dengan pola seperti ini. Bukan hanya dalam konteks akhir zaman, tetapi dalam berbagai fase perubahan besar. Ketika seorang pembaharu muncul, selalu ada yang berkata, "Ia tidak seperti yang kami bayangkan." Kalimat itu sederhana, namun di baliknya tersembunyi satu fakta. Manusia seringkali lebih mencintai gambaran daripada kebenaran itu sendiri. Bahaya terbesar dari ekspektasi visual yang terlalu tinggi adalah lahirnya standar emosional yang tidak bersumber dari wahyu, melainkan dari kebiasaan melihat narasi heroik. Kita hidup di zaman di mana visual membentuk persepsi. Gambar yang kuat lebih cepat dipercaya. Aura yang meyakinkan lebih mudah diterima. Gestur yang karismatik lebih mudah dianggap sebagai tanda kepemimpinan. Tanpa sadar, standar ini merembes ke dalam cara menilai figur religius. Padahal riwayat tidak menekankan pada aura. Ia menekankan pada amanah. Amanah seringkali berjalan dalam diam. Ia tidak selalu disertai efek dramatis. Ia tidak selalu diiringi sorak-sorai. Bahkan pada fase awal, ia bisa disertai tuduhan, fitnah, dan keraguan. Pertanyaannya menjadi sangat tajam. Jika sosok itu benar-benar hadir di tengah dunia yang bising oleh opini dan klaim, apakah hati kita cukup tenang untuk menilai dengan jernih? Atau kita justru akan menjadi bagian dari kebisingan itu? Ada kemungkinan sebagian orang akan berkata, "Tunggu dulu, belum jelas." Sebagian lagi berkata, "Terlalu sederhana untuk menjadi tokoh sebesar itu." Sebagian lain mungkin terjebak dalam perbandingan dengan figur-figur ideal yang selama ini mereka kagumi. Di titik itu, ujian tidak lagi bersifat eksternal. Ia menjadi internal. Ujian untuk melepaskan kebutuhan akan sensasi. Ujian untuk menerima bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan efek sinematik.
Ujian untuk mengakui bahwa Allah tidak terikat pada preferensi visual manusia. Ego kolektif juga bisa mengambil bentuk yang lebih halus. Rasa kepemilikan terhadap narasi. Sebuah kelompok mungkin merasa merekalah yang paling memahami tanda-tanda. Mereka merasa memiliki otoritas moral untuk menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak. Ketika realitas muncul di luar lingkaran mereka, resistensi bisa terjadi. Bukan karena kurangnya dalil, melainkan karena terganggunya posisi. Inilah salah satu lapisan ujian yang jarang disadari. Kebenaran kadang menuntut kita turun dari tempat nyaman. Ia menuntut kita mengakui bahwa pemahaman kita selama ini mungkin perlu direvisi. Ia menuntut kita menerima bahwa Allah memilih jalan yang tidak kita prediksi. Bayangkan jika momen itu terjadi hari ini. Di tengah arus informasi yang begitu cepat. Di tengah media sosial yang memecah opini menjadi ribuan fragmen. Klaim akan menyebar dalam hitungan detik. Analisis akan bermunculan dari berbagai arah. Tuduhan dan pembelaan saling bersahutan. Dalam situasi seperti itu, hati yang belum dilatih untuk tenang akan mudah terseret. Apakah kita akan langsung mencemooh karena tidak sesuai bayangan? Apakah kita akan ikut-ikutan mendukung tanpa verifikasi? Ataukah kita akan menahan diri, kembali kepada riwayat, dan memeriksa tanda dengan jujur? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban lisan. Ia membutuhkan kejujuran batin. Karena pada akhirnya, pengenalan terhadap seorang pemimpin yang dijanjikan bukan hanya soal mengetahui ciri fisik atau memahami konteks zaman. Ia adalah cermin kesiapan hati. Hati yang terlalu terikat pada simbol akan sulit menerima substansi. Hati yang terlalu bangga dengan pengetahuan sendiri akan sulit tunduk ketika kenyataan berbeda dari teori. Dan mungkin disitulah letak hikmah mengapa riwayat menggambarkan kemunculannya secara sederhana. Agar manusia tidak bergantung pada efek visual, tetapi pada ketepatan tanda dan kesesuaian misi. Ketegangan batin itu mungkin tidak akan terasa sampai momen tersebut benar-benar hadir. Namun membayangkannya saja sudah cukup untuk mengguncang keyakinan yang selama ini terasa stabil. Jika ia muncul dalam kesederhanaan, apakah kita siap menanggalkan ekspektasi? Jika ia diuji dengan penolakan di awal, apakah kita akan ikut menjauh atau berusaha memahami? Jika dunia meragukannya, apakah kita memiliki keberanian untuk menilai dengan adil? Tidak ada klaim sensasional di sini. Tidak ada kepastian waktu. Tidak ada penegasan bahwa momen itu sudah dekat atau masih jauh. Yang ada hanyalah satu kesadaran yang perlahan tumbuh. Bahwa penantian bukan sekadar menunggu peristiwa besar, melainkan mempersiapkan hati agar tidak terperangkap oleh bayangan yang kita ciptakan sendiri. Dan mungkin, ujian paling sunyi bukan pada saat ia berdiri di hadapan manusia, tetapi pada saat setiap hati ditanya dalam diam, apakah ia siap menerima kebenaran meski tidak terlihat seperti yang selama ini dibayangkan.